Yuk sama-sama lompat buat Tuhan. We worship you, oh hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, amen. Oh hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, 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 oh. You are good. Katakan amin. Hallelujah. Come on, say, Lord, you are good and your mercy forever. Lord, you are good. Say, come on, say, people from every nation and tongue. Come on, yuk sama-sama lompat. We worship you, oh hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh, 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 oh. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita baik? Tuhan kita sungguh baik. Boleh angkat jempolnya, jangan diturunkan Bapak Ibu. Sama-sama. You are good all the time, all the time, all the time. You are good all the time, all the time. Hey, lagi. You are good all the time. Yes. You are good, you are good all the time, all the time. Woo. Come on, say people from every nation and tongue, from generation. Come on, we worship you, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. Lagi, hey, you are good. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Woo. Saking drummernya semangat banget, sampai saya nggak dengar suara jemaat. Boleh angkat kedua tanganmu, kasih jempol buat Tuhan, katakan, we worship you, oh hallelujah. For who you are, yes, come on, we worship. Boleh tolong piano dinaikin di monitor, thank you. We worship. Hey, ayo lebih lagi Kingdom Embassy, come on. We worship you, oh hallelujah. For who you are, we worship you. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you for who you are. Sekali lagi, we worship you. We worship you. Oh, hallelujah. 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 We worship you for who you are. Yeah. We worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. For who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Yes. You are good. Lebih lagi buat Tuhan, kasih tepuk tangan. Sorak-sorak.
dan mau mendoakan bangsa kita lebih lagi. Katakan amin. Jadi pemenang di bangsa ini, katakan amin. Haleluya. Yes Lord. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita. Bangkitlah umat pemenang. Amin. Mari bersama nyatakan. Come on. Mari kita semua
bersama angkat kedua tanganmu. Ini tangan-tangan pemenang yang siap Tuhan pakai untuk mengubahkan bangsa ini. Kami tahu ada tujuan ilahi dalam setiap tangan yang terangkat ini Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas bangsa kami. Jadilah Tuhan, jadilah Raja yang nampak atas hidup kami. Dan kami percaya, kami boleh membawa jiwa-jiwa lebih lagi kepadamu Tuhan. Pakai setiap kami, utus setiap kami, perlengkapi setiap kami, kuatkan langkah kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai. Yes, yes. Boleh sekali lagi lihat kanan kiri bilang, kamu pasti bisa mengubahkan Indonesia. Lihat kanan kiri, yes. Jadi dampak Bapak Ibu, jadi terang, jadi garam dunia. Katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Oh Jesus. Oh Lord. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukur yang terbaik. Oh Lord. Terlalu dahsyat Engkau, ajaib, mulia, perkasa dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau sumber pengharapan kami. Dan kepadamu hati kami percaya Tuhan. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes. I have faced many mountains, been through trial and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, I won't fear. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Thank you, Lord. Oh, Jesus, we thank you, God. Oh, when my heart feels anxious, it's your voice that calms every storm. When I find myself crying all through the night, you remind me, I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be
Mari bersama nyatakan. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. I'll be still and know. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. I'll be still and know. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know, yes, Lord, you are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still. Know you're a well that never runs dry. No valley too deep, no mountain too high. You are my strength and you are my God. Lord, you're in control, so I be still and know you're a well that never runs dry. No valley too deep, no mountain too high. Lord, you're my God, and you are my God. Lord, you're in control, so be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know. Thank you, Lord, and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Be still and know. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Kami tenang bersamamu Tuhan. Haleluya. I'll be still and know. Jesus, Jesus. I'll be still and know. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Hanya pada Allah saja kami tenang. Dan daripadanya lah keselamatanku. Jesus, terus sembah, terus naikkan ucapan syukurmu. Allah yang besar, kasih setiamu berlimpah Tuhan, berlimpah di tempat ini. Yes, Lord.
Jesus. Ora takandara la bayashande. Ora la pandara la bayashi. Terus sembah, terus tinggikan namamu Tuhan. Oh. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Selalu menyertai. Selalu menyertai kita. Haleluya. Syarabakalalabalalabalalabalaba. Banyaklah yang sudah kau lakukan dalam hidup kami. Terlalu dahsyat, terlalu ajaib, terlalu mulia perbuatanmu Tuhan. Rancanganmu yang terbaik, rancanganmu yang mulia, rancanganmu selalu dahsyat dalam hidup kami. Syaratakan naralabayamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yes. Jangan takut, sebab aku kata Tuhan akan menyertai engkau. Oh, Jesus, Jesus. Syaratakan naralabayamu. Oh, rapan naralaba naralaba. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Syaratakaralabaralaba. Terus bermazmur buat Tuhan. Naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Dia. Oh, hirapan naralaba yashi. Hirapan naralaba yamo. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes God. Perkenan teguhkan hati kami Tuhan. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Bersamamu Bapa, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati, oh Lord. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah. Musik memuji Tuhan. Biar sama-sama kita renungkan
Betapa Tuhan sudah membawa kita sejauh ini. Bukan untuk meninggalkan kita Bapak Ibu. Bukan untuk membuat kita gagal, tidak. Bukan untuk membuat kita terlihat sebagai pecundang. Percayalah, di tengah badai sekalipun, di tengah badai sekalipun, Tuhan sanggup menenangkannya. Dan badai Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menenggelamkan engkau. Lebih lagi renungkan kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Yes. Oh, rapatakaralapa. Ucapkan syukur keluar dari bibirmu. Yes, yes. Mulai ada hati yang sungguh-sungguh berharap. Dia belum selesai Bapak Ibu. Dia belum selesai. Setiap badai Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menenggelamkan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan izinkan badai itu terjadi untuk memperlihatkan, menunjukkan betapa besarnya Tuhanmu di dalam hidupmu yang sanggup meredakan badai itu. Amin. Haleluya. Bersamamu. Amin.
sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great, how great. Tuhan kami dahsyat, how great. Mari bersama bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. And sings my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh, how great, oh, how great thou art. And sings my soul, my Savior. How great thou art. Terus bangkitkan imanmu, percaya lebih lagi. How great, haleluya. And sings my soul, yes Lord. How great, how great, yes Jesus. How great, that sings my soul, that sings my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. How great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Syarapatakaralaba, horapatakaralabaralaba. Syarapatakaralaba. Syapatakaratakaralabaralaba. Hirapatakaralaba. Takaralaba. Lebih lagi Kingdom Embassy kebal. Kami memuji kebesaran. Oh Tuhan, Engkau ajaib, terlalu ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Tidak terselami oleh pikiran
Terus menyembah Tuhan saudara. Terus sembah Dia. Sembah Dia. Because He deserves our worship. Jesus. Karena Engkau layak untuk kami sembah ya Bapa. Oh thank you Lord. Oh thank you Lord. Oh haleluya. Shikara bara 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 da 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 da. Shikara bara 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 da 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 da. Oh shikira bakana bara bara da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Shikira bara 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 da 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 da. Oh thank you Lord. Oh Jesus. Shikara bara 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 da da da. Shikara bara bara. Take this moment, ambil momen ini. Selagi kita menyembah Dia, kita refleksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Segala kebaikan yang kita terima daripadanya. Penebusan dosa-dosa kita. Sehingga kita dilayakkan, saudara, untuk menjadi anak-anak Allah. Memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. And we shall thank Him. Kami datang Tuhan. We come to thank you Lord. To praise you Lord. Memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Oh thank you Jesus. Thank you Lord. Oh shikira bara 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 da 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 da. Oh shikira bara 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 da 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 da. Shikira bara 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 da 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 da. Terus menyembah Tuhan saudara. Terus. Shikira bara 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 da 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 da. Shikira bara 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 da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Shikira bara bara da. Shikira bara 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 da 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 da. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Because there is no other name that deserves our praise. There is no other name. There is no other God. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Shikara bara 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 da 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 da. Shikara bara 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 da 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 da. Shikara bara 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 da 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 da. Shikara bara 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 da da da. Shikara bara 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 da da. Shikara bara 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 da da. Shikara bara 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 da 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 da. Shikara bara 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 da 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 da. Shikara bara 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 da 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 da. Kina bara bara. Dan Kau ingatkan kami ya Bapa, dengan firman-Mu yang berkata, kami datang Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami Tuhan, hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati di mata Tuhan. Dan kami mau memberikan hidup kami ya Bapa. Bukan karena kami akan menerima berkat. Bukan karena kami akan menerima solusi atas segala masalah kami ya Bapa. Tapi karena kami mengasihi Engkau. Dan Engkau deserve. Dan Engkau layak untuk menerima segala persembahan kami ya Tuhan. Karena Engkau sudah menembus hidup kami dengan harga yang sangat mahal. And we thank you Lord. We thank you. We thank you Lord for your love. Kami mengucap syukur.
Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. And there is no love greater than this. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu kepada kami Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. This is our life that we offer to you Lord. Inilah hidup kami yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Sesuai dengan rencana Tuhan. We dedicate our life. Kami dedikasikan hidup kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Karena kami sadar hidup kami bukanlah milik kami lagi. Bukanlah milik kami lagi ya Bapa. Tetapi milik Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Take control of our life. Ambil alih hidup kami Tuhan. Arahkan kami Tuhan. Masuk dalam panggilan kami. Masuk dalam rencana Tuhan. And we thank you. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. We thank you Lord. 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 Oh Jesus. Jesus.
bara bara bara. Shikira bara 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 da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Kina makano koto bara bara da da. Shikira bara. Ana makana bara bara da 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 da. Shikira bara da da da. Kana mana na shikila bara da 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 da. Shikila bara. Tinggikan Kau di tempat ini ya Bapa. Karena Kau layak. Karena Kau layak. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Jesus. Enjoy His presence.
bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi nyatakan namamu, namamu besar dan layak dipuji. Thank you Jesus. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu ya Bapa, berkati anak-anak kami ya Tuhan. Boleh saya undang anak-anak untuk datang kepada orang tuanya. We thank you Lord for the next generation. Kami percaya ya Bapa, anak-anak ini adalah masa depan gereja kami, masa depan bangsa kami ya Tuhan. We thank you Lord for trusting us with their education. Kami berdoa ya Bapa, agar mereka tertanam di dalam firman-Mu semakin dalam lagi Tuhan. Biarlah fondasi di dalam firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi mereka. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah. Masa depan mereka berbeda dari masa sekarang. Tapi kami percaya ketika mereka tertanam dan kuat di dalam Kristus, ada Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Ada Allah Bapa yang akan mengasihi mereka. Dan ada firman Tuhan di mana mereka bisa berpegang ketika badai dunia itu datang. Thank you Lord. Kami berdoa ya Bapa, agar Kau tidak hanya hadir di tempat ini, tetapi juga hadir di dalam Kids Church selama mereka belajar memuji Tuhan. Kau hadir dan berbicara kepada mereka, berkati urapi guru-guru Kids Church yang akan mengajarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar mereka bertumbuh ya Bapa, anak-anak kami Bapa. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan ya Bapa. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Mereka akan Kau tuntun ya Tuhan. Kau tuntun, Kau bentuk, dan Kau arahkan untuk masuk ke dalam panggilan yang Kau tetapkan bagi mereka. We thank you Lord Jesus. In your mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Shalom saudara. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Tiffany yang saya tahu sudah mempersiapkan ini dan sudah mengerami pesannya bagi kita semua. Tuhan berbicara kepada dia dan kita sambut firman Tuhan hari ini. Ayo kita sambut Pastor Tiffany. Shalom semua. Siap mendengar pesan Tuhan hari ini? Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama di sini Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi bibit Tuhan yang tumbuh di tanah-tanah yang subur di hati kami semua Tuhan. Dan biarlah Engkau yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua. Shalomnya lemes. Shalom semua. Hari ini judul khotbah saya itu Be the Light That Shines. Ya, saya ambil firman Tuhan dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Amin. Nah, di sini kita tahu ya, kayak pasti semua tahu kalau kita ini semua mau jadi terang yang menyinari gitu. Tapi bagaimana kita bisa jadi terang yang bukan hanya terang aja, tapi terangnya itu ada dampaknya, bisa ada buahnya, bisa dirasakan sama orang lain gitu. Nah, yang pasti terang itu tidak bisa disembunyikan. Jadi iman dan nilai hidup kita yang benar itu harus terlihat dalam keseharian kita. Supaya perbuatan baik kita itu memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Bukan demi puji-pujian untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, sebelum saya bicara tentang apa yang harus kita lakukan sebagai terang, kita harus terlebih dahulu nih memahami siapa diri kita sebenarnya. Di Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, di sini siapa yang terang? Yesus, ya. Yang terang itu bukannya diri kita, terangnya itu adalah Yesus. Yesus itu menyatakan diri bahwa dialah sumber cahaya sejati. Dan kita tidak akan berjalan ke kegelapan, jadi kita mempunyai terang hidup. Nah, tadinya itu kita itu di dalam gelap. Tapi karena ada Yesus yang menebus hidup kita, maka itu otomatis kita juga menjadi terang. Kita itu adalah ciptaan baru yang sudah ditebus. Jadi kita punya identitas baru ya. Identitas kita itu yang tadinya adalah orang berdosa, kita itu orang yang terkutuk, kita tuh punya identitas baru bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu bukan cuman hidup untuk diri sendiri, tapi kita itu adalah pembawa kebenaran di tengah dunia yang gelap. Nah, setelah kita sadar nih bahwa kita tuh adalah orang tebusan. Jadi kita memiliki identitas kita yang baru. Jadi fondasi utama mengapa dan bagaimana kita memancarkan terang itu adalah kita memahami bahwa identitas kita adalah orang yang ditebus. Namun kita itu butuh suatu hubungan yang melekat dengan sumber terang. Konsistensi juga dan keberanian untuk melangkah keluar. Fungsi utama terang adalah apa sih? Apa? Pastor Mona? Hah? Menerangi. Pak Wiwi, apa fungsi terang? Susah ya Pak Wiwi. Apa? Oh, supaya bisa jelas terlihat. Bu Acang apa Bu Acang fungsi terang? Supaya bisa kelihatan. Bisa dengan jelas ya. Misalnya ini saya ada punya senter nih. Waduh, mana nih? Ini kayak gini saya kelihatan lebih jelas gak? Nah, itu fungsi terang itu kita tahu ya, menghilangkan kegelapan dan memberikan arah. Kadang-kadang juga saat mati lampu kita hilang arah nih.
Kita nyalakan senter untuk membantu kita memberikan arah kemana nih gitu ya. Namun sebuah lampu itu tidak bisa menyala dengan sendirinya tanpa terhubung dengan sumber listrik. Banyak orang Kristen tuh ingin berdampak, tapi mereka lupa bahwa menjadi terang yang mengubah keadaan membutuhkan hubungan dengan sumber terang. Gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita harus terhubung dengan sumber. Ibarat ini senter ini, dalamnya itu pasti ada baterai. Kalau baterainya habis atau kalau ini gak dicas, dia gak bisa memancarkan sumber terang tersebut. Jadi ibarat kalau kita ini senternya, kita harus dicas. Gak boleh sampai habis gitu, harus terus terhubung. Poin saya yang pertama itu agar kita menjadi terang yang bersinar, itu tinggal dalam Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Abide with the Lord ya. Jadi, nah di Yohanes 15 ayat 5 berbunyi, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, terang yang kita miliki itu bukanlah hasil dari diri kita sendiri ya, melainkan hasil dari hubungan erat dengan Kristus. Ini berbicara tentang persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, itu dengan konstan, dengan terus-menerus kita melalui doa, perenungan firman siang dan malam. Dan juga nanti ada kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan bahwa kita punya identitas yang baru, bahwa kita itu adalah pengikut Kristus setelah kita ditebus. Nah, ibarat nih kalau kita punya KTP, di KTP itu kan ada penjelasan nama kita siapa, tinggal di mana. Nah, mungkin di sini ada nih yang alamatnya di KTP itu nggak sesuai sama alamat yang dia tinggal. Siapa di sini yang kayak gitu? Saya juga. Tapi kalau di KTP Kristus, kita di kartu tanda penduduk pengikut Kristus nih, alamat kita harus sesuai. Alamat kita itu harus ada di dalam hadiratnya. Kita nggak boleh, kita tinggal di alamat lain, alamatnya di kegelapan gitu. Nah, tinggal dalam Tuhan itu nggak boleh setengah-setengah. Sebentar terang, sebentar gelap, kita tinggalnya nggak di dalam hadirat Tuhan gitu. Kalau kita nggak tinggal di dalam hadirat Tuhan, pasti kegelapan itu gampang menyerang kita. Kita juga mungkin mudah takut, kita mungkin juga kurang percaya sama Tuhan. Saya punya satu kesaksian nih ya. Waktu itu sekitar beberapa bulan yang lalu ya, suami saya itu bertemu dengan rekan kerja dia. Rekan kerjanya ini punya orang pintar kepercayaan. Widih, punya orang pintar kepercayaannya. Nah, terus udah setelah ngobrol-ngobrol, saya juga nggak tahu ya kenapa bisa ada orang pintar ikutan di situ. Mungkin emang lagi bersama sama rekan kerjanya ini. Terus dia bilang, Pak Thomas, saya mau bilang nih sama Pak Thomas, ada yang mau pelet Pak Thomas. Cewek, putih, dia bilang. Putih, cantik, dia bilang gitu. Tapi bukan saya, jelas ya. Bukan saya yang mau melet. Terus abis itu dia bilang, nanti saya doain Pak Thomas ya. Nanti saya doain Pak Thomas, terus saya bakar kertas, saya taruh di air, Pak Thomas minum. Dia bilang gitu. Nanti saya akan baca-bacain doa supaya peletnya gak kena Pak Thomas. Kira-kira suami saya ngapain nih? Ketawa ya? Gak takut menyinggung juga ya kalau ketawa. Akhirnya dia tolak baik-baik. Dia bilang gini supaya gak menyinggung orangnya juga yang udah berkata di situ dan rekan bisnisnya juga supaya dia gak menyinggung. Dia bilang, maaf Bu, nanti saya bisa berdoa sendiri di rumah. Dia bilang gitu. Akhirnya rekan bisnisnya pun kayaknya agak gak enak hati. Dia ngomong, oh iya Pak Thomas tuh
orang dia rajin berdoa kok, setiap hari berdoa. Nah terus pulang suami saya cerita sama saya. Dia bilang tadi ada orang pinter ngomong gitu, terus saya tolak. Terus habis itu kira-kira respon saya gimana? Wah telepon Pastor Daniel, kita cari tahu siapa yang pelet. Atau gimana nih? Atau buka WA-nya siapa kira-kira cewek yang mau melet itu? Atau kita cari orang yang lebih pinter lagi? Enggak sih, saya nggak lakukan itu semua. Karena saya percaya orang suami saya sebelum keluar rumah aja setiap hari pasti saat teduh dulu sebelum dia melangkah keluar rumah. Setiap harinya konsisten dia. Dan saya juga percaya bahwa kita berdua itu tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita nggak perlu takut. Ketika kita terus terhubung, ketika kita ada terang Kristus, kegelapan pun nggak akan bisa hadir di sana. Karena terangnya itu sangat bercahaya gitu. Jadi kalau terangnya sangat bercahaya, kegelapan itu pasti nggak ada. Amin. Jadi di sini jangan ada yang takut setan gitu. Kalau kita juga nggak tahu sih sebenarnya ada yang beneran yang melet apa cuman menakut-nakuti. Kadang-kadang kan setan tuh suka mencobai ya gitu, menakut-nakuti. Tapi kita nggak takut. Amin. Jadi kita jangan mencoba menjadi terang itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi andalkan Tuhan. Ya. Jadi pastikan hubungan pribadi kita itu juga terus terhubung. Setiap hari sebelum kita memulai hari kita, sebelum kita sibuk dengan handphone kita, gadget kita, atau kesibukan kita, kita mulai hari kita dengan menyembah Tuhan. Dan saat melakukan kegiatan hari-hari kita juga bisa kok sambil menyembah Tuhan. Dan bahkan sebelum tidur, sebelum kita menutup hari, ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ya. Nah, yang tadi saya bilang itu suami saya kan dia setiap hari pasti dia juga saat teduh gitu saya tahu. Itu harus konsisten. Poin saya yang kedua ini terang itu harus tetap menyala. Kita harus maintain, konsisten. Ya. Kalau bahasa orang gaul zaman sekarang menyala abangku, ya. Jadi harus menyala terus. Ya, harus jadi gaya hidup konsisten. Pelita itu butuh minyak agar apinya tidak padam. Nah, hidup kita butuh juga pemeliharaan rohani agar kesaksian hidup kita tuh tidak redup gitu. Jadi kita terus berjalan bersama Yesus. Kita punya pengalaman-pengalaman yang baru terus dengan Tuhan, bertumbuh bersama Tuhan. Tentu saja dengan baca firman, berdoa, berpuasa, dan punya teman-teman yang sepenanggungan sama kita, teman-teman Kristiani. Seperti khotbah Pastor Mona minggu lalu, apa khotbahnya? Judulnya? Wih, keren. Aku bukan domba liar. Jadi di sini semuanya domba-dombanya udah ikut dengan kawanannya ya, punya kisi-kisinya masing-masing. Ada di sini yang belum tertanam di kisi? Oh, tertanam semua. Matius 5 ayat 16. Tadi yang seperti saya katakan supaya orang-orang itu bisa melihat perbuatanmu yang baik. Nah, perbuatan yang baik kita tuh apa aja sih? Karakter kita, integritas kita. Dan perbuatan baik kita di tengah-tengah kegelapan dunia. Nah, karakter kita dan integritas yang kita perbuat itu pasti akan dinilai oleh orang lain. Mau di pekerjaan, di dalam rumah, di dalam gereja, itu akan dinilai sama orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang di gereja terlihat dahsyat, luar biasa, baik sekali. Tapi ketika di rumah, dahsyat hancurnya. Istrinya stres gitu kan. Jangan jadi itu, harus konsisten dimanapun, kapanpun. Atau mungkin kalau di pertemanan dia, teman yang paling oke, paling enak diajak ngobrol, paling baik, suka membantu. Tapi kalau di pekerjaan, waduh teman-teman kerjanya semua gak suka sama dia. Karena suka sikut-sikutan kalau di pekerjaan.
suka nggak mau kalah, suka maunya menang sendiri gitu. Apalagi di sekarang ini sosial media itu banyak sekali digunakan ya. Ada orang kadang-kadang menurut saya anak Tuhan tahu kebenaran, tapi demi ingin mengejar followers, ingin mengejar viewers, apa aja dilakuin asal viral. Ini kan terang Tuhan tapi kamu mau jadi terang Tuhan tapi kamu harus punya integritas dong. Masa asal mau viral aja apa aja dilakuin deh. Yang penting viral. Mau viralnya baik atau buruk itu sama-sama marketing katanya gitu. Tapi itu menurut saya akan dilihat karakter dan integritasmu gitu loh. Jangan suka juga mungkin di sosial media itu menyebar ketakutan, kebencian yang tidak perlu. Kita itu terang Tuhan. Jadi sebarkanlah juga terang Kristus. Kita harus menjaga hati dan gaya hidup kita dimanapun kita berada. Dan pastikan minyak, ketaatan dan kasih kita tetap penuh dengan cahaya Kristus. Jadi pastikan juga minyak ketaatan kita itu terus penuh, taat akan firman Tuhan. Ya. Amin. Nah, ada satu hal lagi yang menurut saya penting agar api kita tetap menyala, yaitu bangun mesbah. Bangun mesbah. Api mesbah itu, gimana sih cara api mesbah agar tetap menyala? Pak Wiryo tuh ngomong berkali-kali dan setiap kali itu selalu mengena di hati saya. Api mesbah tidak akan menyala kalau tidak ada korban. Jadi kita harus punya korban. Apa sih korban itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saat kita menyerahkan hidup kita sebagai korban yang sejati, Roh Kudus akan terus menuangkan minyaknya. Jadi pelita kita gak akan pernah padam. Pelita kita akan konsisten terus menyala. Amin. Nah, yang terakhir nih, keluar dari zona nyaman dan berdampak. Nah tadi ayat Alkitabnya ada bilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganteng. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Nah kita punya pilihan nih untuk tetap menyala tapi di bawah ganteng. Di bawah ganteng itu artinya gak terlihat ya. Nah atau kita mau menjadi terang yang mempunyai dampak. Terang Tuhan itu gak dirancang untuk tersembunyi. Tersembunyi di tempat yang aman, di tempat yang nyaman. Melainkan di tempat di mana kegelapan itu berada. Nah ibarat nih kalau ini sinar. Oke saya ikut menyinari terang ini nih. Kira-kira fungsinya besar gak? Dampaknya besar gak? Enggak, karena ruangannya udah terang. Nah ini mengingatkan kita nih bahwa kita tuh harus terlihat. Gantang itu melambangkan zona nyaman kita. Atau mungkin ketakutan kita akan penolakan. Jadi kita itu takut untuk melangkah keluar. Jadi kadang-kadang kita hanya ingin berkumpul di sesama yang udah terang aja gitu. Kita gak berani keluar. Mungkin contohnya hanya di lingkup gereja aja gitu. Tapi kalau terus menerus seperti itu, kita kehilangan fungsi utama kita yang Tuhan telah tanamkan dalam hidup kita itu untuk berdampak keluar. Tuhan itu panggil kita memanggil kita keluar untuk berdampak di sektor-sektor di dunia ini yang membutuhkan gitu. Nah, saya punya satu contoh, ini idola saya. Dia itu menurut saya orang yang udah nyaman sekali dan dia bisa punya berbagai-bagai alasan untuk tidak berdampak sebagai anak Tuhan. Yaitu Gubernur Maluku Utara, Bu Shirley. Saya tuh suka banget lihat dia.
dia itu sebenarnya dia nggak punya background di dalam politik, tapi dia berani masuk ke sana gitu. Padahal kalau dia punya alasan suami dia udah meninggal gara-gara menyalonkan diri. Lalu dia gak hanya minoritas, dia triple minoritas. Gak secara agama, secara ras, dan terakhir dia juga perempuan. Tapi walaupun dia triple minority dan dengan segala mungkin background udah ketakutan dia yang pernah terjadi atas suaminya, dia tetap melangkah. Di situ karakter Kristus terlihat, integritas dia juga terlihat, disorot. Bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia membangun kota. Dia punya dampak terhadap kota tersebut. Dalam kesehatan, dia bangun sekolah, dia bangun rumah sakit. Misalnya dia bawa juga anak-anak yang sakit itu untuk dirawat, yang kekurangan gizi. Banyaklah yang dia lakukan. Dan menurut saya juga pejabat negara itu ketika dia melakukan seperti itu akan sangat dilihat gitu loh oleh rakyat-rakyatnya gitu. Malah kalau seperti Bu Shirley itu kan sampai kayaknya semua orang tuh apresiasi sekali karena jarang terjadi di Indonesia. Ada pejabat yang jujur, punya integritas, dan punya kasih. Nah, kita mau menjadi orang-orang yang berani keluar, berani berdampak. Mungkin cakupannya mungkin gak sebesar itu. Tapi kita bisa mulai dimanapun kita berada dalam pekerjaan kita, keseharian kita. Ambil langkah nyata gitu. Mungkin ada teman kita yang membutuhkan, tetangga kita atau siapapun. Atau dalam kantor kita bisa menjadi pekerja yang paling jujur, yang paling jujur di kantor, yang tidak pernah bohong ke bosnya, yang gak pernah mencuri uang kas kantornya, yang gak pernah nilep. Kita akan menjadi terang juga di kantor kita kalau kita mau, kita terhubung, kita konsisten. Dan kita mau berdampak juga di kantor kita. Jadi bawalah pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita juga gitu loh. Dan kita bisa memberi katakan firman Tuhan itu lewat hidup kita gitu. Dan jangan takut pada kegelapan karena keberadaan kita di sana itu untuk mengusirnya. Amin. Dunia itu tidak membutuhkan lebih banyak perdebatan tentang kegelapannya. Dunia itu membutuhkan hadirnya terang. Jadi mulailah melekat dengan Tuhan. Jagalah api iman kita konsisten. Karakter kita tetap menyala teguh dan beranikan diri untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ketika Kristus memancar melalui kehidupan kita, kegelapan juga akan mundur. Dan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Oke. Pemusik boleh naik? Di sini saya percaya semuanya sudah melekat dengan Tuhan, konsisten, dan mau berdampak keluar. Amin. Terakhir itu juga mari kita nyanyi satu lagu ya Bapak Ibu sekalian. Lagunya berjudul Sepertimu. Bapa kau setia, takkan
Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini, terima kasih Tuhan buat pesan-Mu ini Tuhan. Biarlah pesan ini boleh tumbuh subur Tuhan di dalam setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Demikianlah hamba-Mu selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berjalan bersama mereka Tuhan. Biarlah mereka terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Sehingga mereka tahu isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah api mereka tidak pernah padam. Terus menyala Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang kobarkan api dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka berjalan dan tidak pernah letih Tuhan. Dan mereka berani berdampak karena mereka tahu terang-Mu terus menyertai mereka Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, mereka tahu Tuhan Engkau ada di depan mereka Tuhan. Memimpin langkah mereka kemanapun mereka pergi dan berdampak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan, izinkan saya memimpin Bapak Ibu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau memberi persembahan, pakailah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Di belakang sudah ditampilkan QRIS-nya dan di depan kursi ada amplop. Bisa di scan QRIS-nya. Oke, ada pengumuman. Oke, ini pada tanggal Kamis Agustus akan ada senior community bersama Pastor Tom itu jam 4 sore. Ini kalau untuk informasi lanjut tinggal kontak nomor ini di apartemen Permata Surya 1 ya. Dan kita juga akan ada anniversary gereja kita tahun ke-4. Temanya Level Up bersama Pastor Yonatan Wiryo Hadi tanggal 29 Agustus. Sama jangan lupa ya datangnya itu jam 10 pagi. Ya, kita ganti waktunya. Tempatnya di sini of course. Ya, saudara jangan lupa tanggal 29 Agustus, biarpun kita mulai jam 10 pagi, coba datang lebih awal. Saudara ajak teman-teman, saudara, keluarga, sehingga kalau tempat ini sampai penuh kita perlu siapkan kursi lebih banyak, kita bisa siapkan ya. Jadi jangan lupa 29 Agustus itu 2 minggu lagi, jam 10 pagi. Minggu depan masih seperti biasa di tempat ini kita ibadah jam 9 pagi. Nah, hari ini Pastor Tiff itu pertama kalinya berkhotbah sendirian di depan. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara yang benar-benar diberkati Tuhan pagi hari ini?
Benar ya. Bisa gak kasih tepuk tangan, kasih apresiasi. Nanti mungkin setelah ibadah saudara boleh datangin dia, bilang thank you Pastor Tiff untuk firman-Nya. Di tempat ini kita gak sekedar mau untuk memberikan kesempatan buat orang-orang yang memang sudah hebat, sudah bagus, sudah terbiasa. Kita pengen lihat semua orang bertumbuh di tempat ini. Dan hari ini kalau Pastor Tiff tadi bicara tentang keluar dari zona nyaman. Hari ini dia keluar dari zona nyamannya. Kalau biasanya harus selalu ditemani sama suaminya berkhotbah, hari ini dia mulai melangkah di dalam ketaatan, keluar dari zona nyamannya, dan dia jadi berkat buat kita semua. Amin. Nah, saya berharap apa yang dia lakukan hari ini jadi contoh, jadi teladan buat kita semua di tempat ini. Ini waktunya untuk kita juga melangkah dari zona nyaman kita. Kita berani ambil tanggung jawab, kita mau tunduk, belajar tunduk kepada otoritas. Ketika kesempatan Tuhan bukakan, saya percaya banyak orang di tempat ini yang Tuhan akan bangkitkan dan akan jadi berkat buat banyak orang di sekitarnya. Amin. Yuk kita mau siapkan hati kita sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang di tempat ini beribadah. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan ini yang Tuhan berikan buat kami. Kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, Kau menebus hidup kami dengan harga yang mahal, dengan darah-Mu Kau beli hidup kami, dan hidup kami telah lunas dibayar. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan, nafas hidup ini Tuhan, kami mau Tuhan, Tuhan ajar kami untuk pakai hidup yang Tuhan percayakan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar untuk bagaimana Tuhan mau pakai hidup kami untuk jadi terang buat banyak orang. Kami mau Tuhan terus terhubung sama Tuhan yang adalah terang itu sendiri. Bahwa hidup kami gak mungkin memancarkan terang kalau kami gak terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di dalam keseharian kami mau jaga hubungan kami yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Sehingga sebagai sumber terang kami boleh diterangi oleh Tuhan dan hidup kami boleh memancarkan terang. Kami mau Tuhan juga hidup konsisten, terus menetap terhubung sama Tuhan. Gak naik turun, gak jatuh bangun, tapi konsisten di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berani terima iman itu, kekuatan itu, melangkah keluar dari zona nyaman kami. Kemanapun Tuhan utus kami, hidup kami boleh jadi berkat, boleh jadi dampak untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa buat Pastor Tiff yang pagi hari menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan terus berkati dia, Tuhan terus bawa dia naik. Ketika dia berani melangkah di dalam ketaatan, keluar dari zona nyamannya, kami percaya terang Tuhan, kemuliaan Tuhan akan semakin bercahaya di dalam hidupnya dan melalui hidupnya buat banyak orang. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami beberapa hari ke depan akan merayakan ulang tahun bangsa ini. Kami dengar banyak berita, banyak rumor, banyak desas-desus tentang ancaman keamanan. Hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami di tempat ini dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, mohon perlindungan Tuhan yang sempurna atas kota kami, atas bangsa kami. Dan kami percaya tidak akan terjadi sesuatu yang buruk tanpa seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Ada stabilitas keamanan, ada stabilitas ekonomi, sehingga bangsa kami tidak mudah untuk digoyang. Dan kami berdoa Tuhan, berikan wibawa kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan di bangsa ini, sehingga bisa memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya rencana-Mu atas bangsa ini baik. Engkau mau bangsa ini datang mengenal Tuhan, bukan cuma jadi bangsa yang diberkati, tapi jadi bangsa yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya selama beberapa hari ke depan dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan bangsa ini, kami mohon perlindungan Tuhan yang sempurna atas kota dan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, siap terima berkat yang berasal dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekali mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus kembali kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu